Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Bunga Anissa Harared SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dede Rohman, mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2201 0101 0144. Izinkan saya mempresentasikan materi UAS Computer Based Information System atau bisa disebut dengan CBIS. Latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi, maka diperlukanlah sistem informasi yang mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasikan dari manusia, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. CBIS merupakan sebuah teknologi baru yang merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi 4. Apa itu CBIS? Jelaskan sejarah CBIS. Bagaimana kinerja dari CBIS? Apa saja sub dari CBIS? Pengertian CBIS. Pengertian sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analis. CBS merupakan sebuah alat bantu yang sangat cocok digunakan pada sebuah organisasi bisnis yang memiliki banyak sekali data-data. CBS difungsikan untuk pengolahan data tersebut sehingga dari berbagai data yang terkumpul dapat dirangkum menjadi satu untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah informasi bagi suatu organisasi bisnis dalam pengambilan sebuah keputusan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, penghematan waktu. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas. Dan yang keempat, pengembangan teknologi pengembangan personel akuntansi. Istilah dalam CBIS terbagi menjadi 5. Yang pertama ada data, yang kedua informasi, yang ketiga sistem, yang keempat sistem informasi, dan yang kelima basis komputer. Sejarah CBIS. Selama tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka. Global Information System, tetapi masih dapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengolahan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Pada tahun 2000-an, kurang lebih perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentuk arsitektur sistem ini. Sistem yang mulanya dirancang untuk mendukung operasi yang tersentralisasi ataupun tidak tersentralisasi akan ditingkatkan untuk memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai sebuah koordinat suatu sistem yang terintegrasi. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dan diintegrasikan secara utuh dalam pemetaan sistem informasi dunia adalah peranan sistem informasi berbasis komputer. Kinerja CBIS. Data Processing (EDP) atau fokus awal pada data, Management Information System atau fokus pada informasi, Decision Support System atau fokus revisi dalam pengambilan keputusan,
Office automation atau fokus pada komunikasi. Subsistem dari sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi bisa disebut dengan SIA. SIA adalah sistem informasi yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan, yaitu sebagai pengelola data perusahaan. Tugas utama sistem informasi ini adalah pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, menyediakan dokumen. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen penyediaan informasi mengenai kinerja perusahaan. SIM secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap dan rutin. Berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan SPK, sistem pendukung keputusan mendukung analisis masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Office automation, sistem otomatisasi perkantoran merupakan penyediaan telekomunikasi untuk orang di dalam perusahaan dan memampukan mereka untuk berkomunikasi di antara mereka sendiri dengan para penyalur serta para pelanggan di lingkungan perusahaan. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem informasi yang memiliki intelijensia buatan artificial intelligence yang menyerupai intelijensia manusia. Sistem pakar mirip dengan DSS, yaitu bertujuan menyediakan dukungan pemecah masalah tingkat tinggi untuk pemakai. Baik, sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Mohon maaf bila presentasi ini ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.